Memangnya Tuhan kamu pernah coba-coba sama perempuan Sunda? Demen kali itu sama perempuan Sunda Tuhan kamu, Dis. Heran aku ya. Jadi kau nggak usah dulu urusin masalah syariat agama Islam yang sudah sesuai dengan konteksnya dan sesuai hukum dunia. Coba kau urusi dulu kitabmu. Kenapa Tuhanmu mengatakan lubang pesundal itu sempit? Kayak gimana itu? Kau jelaskan ya. Sudah kau bilang di sini, Des ya. Nih, Des. Yesus menuhankan iblis. Berapa kali Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya? Lalu datanglah si pencoba itu kan kayak gitu. Ya, nih. Iya. Kabur win kita. Kabur Des. Nabi Muhammad itu tidak akan pernah menyuruh ya melakukan yang tidak beradab yang ada di pikiran kamu. Enggak, karena dia itu adalah suri tauladan yang baik. Ya, jadi seperti yang kau tampilkan kepadaku itu ya, itu udah beda dengan definisi kamu. Kamu jangan muter ke sana kemari ya, itu bukan seperti definisi kamu. Menuhankan, mengikuti, tunduk patuh ya, menyerahkan diri itu cuma keinginan ya, keinginan, bukan masalah yang lain-lainnya, bukan masalah untuk menuhankan atau berserah diri ya, itu beda. Jadi kau jangan muter-muter berkaitan tentang masalah perempuan, Des. Kau lupa di kitabmu Tuhan minta jatah perempuan yang perawan, Des. Lagi-lagi Tuhannya Des. Aduh, di kitabnya urusan perempuan minta jatah 32 perawan ya. Tuh urusan perempuan tuh ya. Terus Des, coba kau ya baca dulu kitab kau ya. Nih ya. Apa kata Amsal 2327 ya? Amsal 2327. Karena perempuan Sunda adalah lobang yang dalam. Baca Des, baca. Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Urusan lobang perempuannya Tuhannya Edis ini. Aduh, perempuan lagi. Tadi udah minta jatah perawan, ini lobang perempuan pula diurusi. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih, Des ya, nggak apa-apa sih. Karena apa? Karena aku nggak heran, Yesus kan lewat lobang perempuan juga ya. Kayak gitu. Aku nggak heran. Jadi kalau Tuhanmu selalu ngurusi perempuan gitu ya. Jadi kayak gitu. Tuh ya, Amsal 23 nomor 27 ya. Jadi urusan lobang perempuan aja sampai Tuhanmu urusi gitu. Kau gak usah ya urusin nabiku atau urusannya di tempatku, itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Kalau mau urusin perempuan, coba kitabmu dulu ya. Kenapa Tuhan minta jatah perawan 32 perawan? Terus kenapa Tuhan urusi lobang perempuan? Lobang perempuan Sunda katanya lobang yang dalam. Kok tahu? Kok tahu kayak gitu, Des ya? Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Tahu dia. Jangan pernah nikmatin itu, Des. Kayak gitu, Des ya. Kalau mau urusi perempuan, coba telaah dulu ke kitabmu gitu. Des, berkaitan balik lagi ke Yesus, Des. Ya, balik lagi ke Yesus. Di situ Yesus kalah 3-0, Des. Yang pertama, Yesus dibawa ke bubungan bait oleh iblis. Apa? Yesus tunduk patuh. Kalau Yesus tidak tunduk dan patuh kepada iblis, maka dia menolak. Sesuai dengan definisi kamu, tunduk, patuh, menaati, dan mengikuti artinya menuhankan. Selamat atas definisimu ya. Yesus menuhankan iblis. Ya, itu yang pertama. 1-0 sudah ya. Yesus kalah dengan iblis. Terus Yesus dibawa lagi yang kedua kalinya. Tunduk patuh pula Yesusnya. Waduh. Tunduk patuh pula Yesus dibawa iblis untuk kedua kalinya. 2-0 udah Yesus kalah sama iblis. Dia tunduk patuh 2 kali. Di situ Yesus menuhankan iblis, Des. Ya, terus yang ketiga, Des ya, sampai iblis kabur ya. Kabur kagak mau lagi ya. Kagak mau lagi, itu adalah bukti ya, iblis itu menang, tidak mau dia menuruti perintah Yesus ya.
Kagak mau iblis menuhankan Yesus. Iblis saja kagak mau menuhankan Yesus. Ya, 3-0 di situ iblis menang. Tiba-tiba kalian malah menuhankan Yesus. Aduh, des. Coba ya. 3 kali Yesus ditaklukkan oleh iblis. Ya, kok hanya ini bukan penistaan ya teman-teman. Nanti alasan Edis, WiFi lah macet lah, belum bayar kontrakan lah, donasi dulu buat bayar WiFi lah. Gak ada alasan kayak gitu sama aku. Ya, gak ada. Jadi di situ di Matius 4, iblis menang besar terhadap Yesus 3-0. 3 kali. Ya, 3 kali Yesus menuhankan iblis dan iblis tidak mau menuhankan Yesus. Oke, ya. Nah. Silakan kau jawab ya masalah perempuan tadi. Silakan tuh. Baik, silakan bisukan dulu Sob ya. Terima kasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Baik, terima kasih ya. Jadi ya, teman-teman sekalian, kalau kita buka surat Al-Ahzab ayat ke-51, teman-teman saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 51, itu bunyinya jelas sekali ya. Sungguh ya, kami telah, saya bacakan ya, surat Al-Ahzab 50 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 50, saya bacakan kepada Yusuf. Waktunya mana Sob? Oke. Waktu jalankanlah. Ngomong melulu kau. Baik, saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 51 nih. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah bagimu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Nih, perkatakan ini. Dan perhatikan, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan kepada semua orang-orang mukmin. Sob, kamu tahu Sob apa komentar Aisyah kepada ayat ini Sob? Tahu nggak Sob? Tolong Sob, lihat sini Sob. Komentar Aisyah berkata, sungguh demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa atau nafsumu. Ya, Sob. Aisyah saja istrinya Muhammad sudah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Usub. Ini fakta, Sob, fakta. Sob, coba Sob lihat sini, Sob. Saya tanya kamu, Sob. Menurut Aisyah, bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Aisyah di sini lancang nggak, Sob? Kurang ajar nggak Aisyah di sini ngomong gitu? Atau memang dia fakta? Mengatakan itu fakta nggak, Sob? Lalu kamu mengutip Amsal, mengutip ini, aduh. Parno banget sih, Sob, pikiran kalian, Sob. Kenapa kalian begitu parnonya sih membaca Bible? Dikatakan, engkau meranggangkan pahamu seperti orang-orang perempuan-perempuan, mohon maaf, saya sensor, nanti kita diblokir sama TikTok. Itu berbicara mengenai orang-orang Israel, bagaimana mereka berlaku dal. Ya, mereka berlaku demikian, mereka menjual harga dirinya dengan meminta tolong kepada berhala, mereka meminta tolong kepada batu-batu, kepada patung-patung tuangan seperti ya tetangga sebelah, ya, yang suka memuja-muja batu itu. Itu dianggap seperti perempuan sundal yang mengobral kehormatannya, diobral kehormatannya yang suci itu, padahal dia punya suami yang begitu kaya, suami yang begitu sanggup memenuhi apapun yang dimintanya. Tapi orang Israel berlaku busuk seperti perempuan sundal yang mengobral kehormatannya kepada berhala. Dia minta tolong kepada berhala, dia tidak meminta tolong kepada Tuhan yang hidup. Itu berbicara seperti itu. Kenapa kau baca Bible jadi otakmu seperti ini, Ucup? Dengarkan, Ucup. Ya, sekarang saya minta kamu jujur, Sup. Ya, tadi kau bilang
iblis tidak mentuhankan Yesus. Betul Uzub, iblis tidak mentuhankan Yesus. Kalau dia mentuhankan Yesus berarti dia jadi pengikut Yesus. Justru karena iblis tidak mau mentuhankan Yesus, makanya dia dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Makanya disebut namanya setan. Setan itu artinya penentang. Penentang itu. Ya, makanya dia disebut sebagai setan, artinya dia membangkang, menentang perintah yang maha tinggi. Nah, beda dengan setan di dalam agama Islam. Setan di dalam agama Islam yang mengikuti Muhammad, jin korin. Kan Muhammad mengatakan, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah juga termasuk setan mengikutimu? Ya, jin korin juga ada di sampingmu." Iya, tapi setannya sudah masuk Islam. Berarti kan sudah. Setan masuk Islam cuman ada di Islam. Muhammad mengatakan bahwa jin korin atau setan yang mengikuti dia sudah masuk Islam. Jadi benar gak Sob kalau dikatakan bahwa Islam agamanya setan? Nanti dipotong terus dipiralkan. Tangkap, penistaan. Setan yang mengikuti Muhammad, jin korin, sudah masuk Islam, Uncuk. Justru Tuhannya setan itu siapa kalau bukan Allah? Tuhannya setan adalah Allah, Sob. Makanya saya bilang di dalam Quran, sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan, ya, arsalna sayyidina, kami utus setan-setan. Makanya dibilang, Sob, benar nggak Sob bahwa setan itu sesungguhnya Rasulullah, utusan Allah untuk menyesatkan manusia? Jawab Sob, jawab. Terima kasih teman-teman, makasih ya Bang Aman, Crusader ya, Nyaprut, makasih teman-teman semua. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Makasih teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Kita sekarang sudah ada di rumah apologet anti godok. Waktuku kau ngomong kayak gitu, waktumu aja nanti. Kenapa? Buang-buang waktu kau. Makan. Ya, Tuhannya iblis adalah Allah katanya. Tuhannya seluruh makhluk ya Allah dis ya. Tapi di sini aku lebih salut kepada iblis dis. Iblis saja yaitu pinter. Dia tidak mau menuhankan manusia, kagak mau menuhankan Yesus. Tiba-tiba kalian malah menuhankan manusia. Artinya lebih botol daripada iblis. Ya, contoh seperti kau gitu des. Ya, jelas-jelas iblis aja kagak mau tunduk patuh dengan Yesus. Lalu kau ngapain tunduk patuh dengan Yesus? Ngapain? Lebih pintar iblis daripada kau berarti. Ya, kan kayak gitu ya. Aku udah nggak bahas lagi tentang Nabi Muhammad, udah kupatahkan semua. Itu kan kalaunya mau seorang istri diambil menjadi istri Nabi, kalaunya mau, perempuannya kalaunya mau, nggak ada paksaan di situ. Jadi aku nggak perlu bahas banyak tentang masalah itu. Daripada kau urus masalah perempuan ya, lebih baik kau coba lihat dulu. Ku bilang dulu sama kamu des, kalau malah mengurusi perempuan, lihat kitab kau. Kenapa Tuhan kamu minta jatah perawan? Kenapa coba? Kenapa? Apakah Tuhan kau itu kakek Sugiono, Des? Kakek Sugiono gitu Tuhan kau itu minta jatah perawan. Bahkan dia menjelaskan tuh ya, lobang perempuan pesundal itu seperti sumur yang sempit. Des, coba kau jelaskan apa maksud Tuhanmu itu ya? Lobang perempuan sundal itu sumur yang sempit kayak gimana itu? Emangnya Tuhan kamu pernah coba-coba sama perempuan Sunda? Demen kali itu sama perempuan Sunda Tuhan kamu, Dis. Heran aku ya. Jadi kau nggak usah dulu urusin masalah syariat agama Islam yang sudah sesuai dengan konteksnya dan sesuai hukum dunia. Coba kau urusi dulu kitabmu. Kenapa Tuhanmu mengatakan lubang pesundal itu sempit? Kayak gimana itu? Kau jelaskan ya. Sudah kau bilang di sini, Dis ya. Nih, Des, Yesus menuhankan iblis. Berapa kali Yesus ya tunduk patuh kepada iblis di sini ya? Lalu datanglah si pencoba itu kan kayak gitu. Ya, kan nih. Iya. Kabur win kita.
iblis. Aduh. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kabur ya? Siapa yang kabur? Sudah saya bilang ya, di situ di datanya 3 kali Yesus itu dikalahkan oleh iblis ya, 3-0 kalah Yesus. Ya, masalah perempuan saya bawakan aja gitu ya, saya bawakan aja. Kenapa Tuhannya Edis minta jatah 32 perempuan ya, yang perawan pula yang dicari. Jangan-jangan Tuhannya kakek Sugiono gitu ya. Terus ya, tentang masalah perempuan, kenapa perempuan sundal itu lubangnya rasanya sempit katanya? Kayak gimana? Itu ya teman-teman, itu data loh ya, data. Ini saya bukakan sama Anda nih ya teman-teman. Bentar, biar kita tidak dibilang penistaan ya. Bentar ya. Ini Amsal 27, bentar. Amsal 23 nomor 27. Nah, ini teman-teman ya. Malah ngurusin perempuan si Edis ini. Ya, ini apa nih? Ini ya Amsal 23 ya. Amsal 23 ya, ayat 27, nomor 27. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang ya. Kalau di Google beda lagi teman-teman. Kalau di Google kayak gini bunyinya nih ya, nih versi apa nih? Versi ESP ya. Karena perempuan sundal adalah lobang yang dalam. Pernah mencicipi rupanya ini. Terus ya, perempuan sundal adalah sumur yang sempit. Malu Edis ditampilin ini, malu ya. Ada kalau versi NIP-nya, bagi perempuan yang berzina adalah lobang yang dalam. Istri yang tidak setia adalah sumur yang sempit. Aduh. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waduh, kenapa Bang Nandar jadi cantik? Sudah Edis bikin saya ketawa, Bang Nandar pula bikin ketawa. Bang Nandar tadi lihat debat saya sama Edis gitu. Kabur terbirit-birit dia. Saya baru live ini. Baru live. Iya, tadi sebelum masuk ke tempat Bang Nandar, dia kabur gitu. Karena dia mempermasalah. Gini, dia mempermasalahkan masalah perempuan, masalah Zaid bin Haritsah lah, masalah perempuan, pokoknya masalah perempuan gitu. Ketika saya tanyakan, kenapa Tuhan kamu minta jatah 32 perempuan perawan? Terus di Amsal 23, kenapa itu? Ya, wanita pesundal lubangnya seperti sumur yang sempit. Ini Tuhan pernah icip sundal rupanya. Aduh. Ini saya baru live. Guys, tap layar guys, kita cari bantu anak-anak Bang Nandar tap layar situ ya. Teman-teman ya, tugas saya udah selesai gitu. Sampai argumentasi Bang Nandar ya saya bawakan. Berarti Yesus menuhankan iblis karena 3-0 iblis menang dari Yesus di situ. Iya. Pertama kan dia dibawa Yesus kan dibawa tuh ya ke bait bubungan kan, ke bait Allah di atas bubungannya kan kayak gitu. Iblis membawa Yesus menaati, terus Yesus menuruti kan. Tunduk dia dengan iblis sehingga dia bisa dibawa iblis satu kali udah ya. Habis itu ya Yesus dibawa lagi ke atas bukit Bang Nandar. Setelah dibawa ke atas bukit kan udah 2-0 dia.
Iya. 2-0 di bawah iblis. Terus yang terakhir kata Edis, iblis kan kabur. Karena iblis tidak mau menuruti perintah Yesus, tidak mau menuhankan Yesus. Kata Edis, ya betul, berarti lebih pintar iblis daripada kalian. Iblis aja kagak mau menuhankan Yesus. Lah, kau Mister. kenapa malah menuhankan Yesus? Berarti lebih Betul. pintar iblis daripada kalian gitu. Kalian lebih botol. Betul. Malu dia. Tapi Ustadz Yusuf, coba dilihat dengan cermat ya, Lukas 4 sama Matius 4. Ternyata iblis ini bekerja sama dengan Roh Kudus loh. Coba lihat tuh. Lukas Bukan 4 hanya- ya? 4 nomor berapa? Iya. Ya sama aja. Lukas 4 itu kan paralelisasinya dengan Matius 4. Coba lihat tuh, coba Lukas 4. Itu iblis bekerja sama dengan Roh Kudus loh. Coba lihat. Apakah, Oh iya, apakah iblis Yesus dengan Coba penuh Roh lihat aja. Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, iblis kerjasama dengan Roh Kudus memang. Iya betul. Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Enggak Bang Dandar, saya puas balita Edis malam ini. Iya. Enggak kan sesuai definisi dia juga ya. Gara-gara dia memaksakan Nabi Muhammad itu disebut Rob. Oke, kita ambilkan definisinya. Yang namanya menuhankan berarti menuruti dan menaati serta menyerahkan tunduk patuh ya. Kan kayak gitu. Artinya menuhankan. Berarti di sini Yesus menuhankan iblis. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. yang kedua, Bang Nandar, yang kedua itu di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Di situ Paulus pun ngaku setara dengan Bapa yang di sorga. Jadi selain Yesus menuhankan iblis, Kristen sekarang tidak menuhankan Yesus, malah menuhankan Paulus sekarang mereka. Benar-benar kata Yesus di dalam Matius berapa itu, jangan kau memanggil Bapapun, jangan kau memanggil siapapun Bapa, baik di langit maupun baik 1 di bumi maupun Korintus di langit. 4:15 tuh. Karena hanya ada satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Ternyata nama Bapa itu Paulus. Kata si Paulus, akulah Bapamu. Kata-kata Edis, oh itu bukan seperti Bapak yang di sorga gitu. Bukan katanya. Ya saya bilang aja sama Edis, Des, itu Paulus ngaku Bapa. Kau nggak usah lebih hebat daripada Paulus. Gak perlu kau ubah kitab-kitab kau. Pusing sendiri dia. Ya, makanya teman ya, nanti kalau saya mereka ini loh, si Edis ini apa ya, si Edis ini perlu dikanter. Karena kenapa? Kalau nggak dikanter, ya banyak muslim-muslim awam naik, nggak ada pembanding. Makanya saya Ustadz Yusuf itu sebagai pembanding loh. Ternyata ada tandingannya gitu loh. Begitu teman-teman ya. Dia memang penghujat. Cuma kalau penghujat kita biarkan, tidak ada pembanding, nanti muslim-muslim yang awam bingung. Makanya kita hadir untuk mengkanter. Betul. Kalau betul kayak gitu. Sedikit Bang Nandar, saya mau menyampaikan, mungkin teman-teman saudara-saudariku yang muslimnya yang melevkan dimanapun ya, di tempat Bang Nandar atau di tempat saya maupun di YouTube saya ya, teman-teman muslim ya, meskipun saya tidak masuk ke tempat Edis itu dia tetap menghujat. Ingat itu ya. Meskipun saya tidak masuk ke tempat Edis itu tetap menghujat di roomnya. Bukan berarti kita itu membiarkan penghujat ada di panggung debat lintas agama, bukan ya. Tetapi kita wajib ya, berkewajiban sebagai muslim untuk meluruskan dan menjawab apa yang dia tuduhkan. Saya saja dan Bang Nandar atau muslim manapun itu nggak bisa mengontrol mulutnya Edis, itu nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, dia mau hujat itu kan mulut nggak bisa kami kontrol gitu. Tetapi ya dibalik itu kita perlu jawab dan memberikan perbandingan yang terbalik dari apa yang dia tuduhkan gitu. Bukan berarti kita kasih panggung dengan penghujat. Kalaunya kita tidak menjawab, kita malah lebih berdosa gitu. Nah kalau kita mau menjawab, itu sudah konsekuensi dan resiko kita untuk apa? Mendengarkan omongan dia.
Jadikanlah omongan dia itu sebagai bahan ujian dan penguji kesabaran untuk muslimin dan muslimat yang menonton gitu. Jadikan kesabaran ya sebagai ujian keimanan bagi kita. Memang Allah Subhanahu wa taala itu ya teman-teman menciptakan yang satu baik, yang satu tidak baik gitu, berpasangan, yang satu sesat, yang satu benar, agar Anda yang menonton tinggalkan yang sesat, terus ikuti yang benar. Silahkan tinggal Anda yang memilih gitu, dan bersabarlah dalam hal itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu ya. Sabar kuncinya, mendengarkan mulut dia gitu. Yang penting kita jawab dan kita berikan perbandingan terbalik gitu, apa yang telah dikatakan oleh Edis, bukan betul. kita kasih panggung. Jadi seperti itu. Betul. Karena banyak juga muslim yang tadinya tidak tahu saya, banyak juga muslim yang tadinya tidak tahu pembanding, akhirnya tahu, oh ternyata ada Ustadz Yusuf, oh ternyata ada Nandar. Coba kalau kita tidak mengkanter, apa yang kemudian terjadi kepada muslim-muslim awam yang naik. Nah setelah kita mengkanter, otomatis kan mereka jadi tahu jawabannya. Nah, iya kan? Ketika kita memberikan jawaban atas subhat mereka, atas subhat si Edis, jadi tahu kan ternyata Yesus juga mentaati iblis, Yesus juga ikut kepada iblis. Bahkan coba dari padang gurun ke bait suci itu jaraknya jauh loh. Saya mau tanya sama Ustadz Yusuf nih, dengan cara apa iblis membawa Yesus? Karena Yesus sedang kelaparan 40 hari. Gini Bang Nandar. Saya tahu tuh jawabannya ya. Iblis dengan Yesus musuhan. Kalau musuh ya membawa musuhnya kayak gimana? Pasti diseret itu Yesus di kepala. Bawah dah. Kan kayak gitu. Pasti diseret itu di kepala oleh iblis kayak gitu. Tunduk patuh ya. Iya. Gara-gara Orton kalah debat mulu Ustadz Yusuf ya. Akun utama kena banned sampai tanggal 20 November. Akun kedua kena banned sampai tanggal 19. Akun ketiga sampai tanggal 22 November. Ini akun ketujuh ini saya live. Wah, saking mereka itu ketakutan loh sama saya. Nggak ada debater Orton yang sanggup mengalahkan saya. Tapi syukur saya Bang Nandar, syukur alhamdulillah akun saya yang gede ini awet gitu. Awet akunnya. Aduh, akun saya tumbang loh. Kemarin juga tumbang ini akun. Ya. Tumbang. Ustadz Yusuf, mohon maaf ya buat teman-teman ya, yang Bang Nandar kok nggak pernah live, berarti Anda nggak subscribe akun saya yang ini. Jadi akun saya utama, kedua, ketiga itu kena ban. Jadi teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Ke saya dulu nih, di follow ya. Iya tadi dari ya lanjut Bang Nandar. Aku tuh ada orang disabilitas, mohon maaf teman-teman ya, matanya mata dajal, ngajak diskusi, aku tuh nggak tega. Terus kalau mendengar dia masih pakai alat bantu gitu loh. Aku bukan teman-teman gini loh. Ada orang dajal, kalau dia disabilitas dajal, ngajak diskusi sama saya, aku gak tega aku. Karena kalau kita lagi diskusi itu mematahkan argumentasi lawan dan menyerang mental lawan. Ini aku pernah diskusi sama anak dajal ya, Ustadz Yusuf ya. Karena kataku bilang, noise itu noise. Bang, ini alat bantu dengar, kata. Aduh, aku sampai hati ya. Mau mendengarkan penjelasanku saja sampai pakai asisten Google dia, pakai alat bantu dengar, anjay. Oh iya, tahu. Iya. Tahu. Namanya mirip nama saya. Udahlah kamu tidur, cuci kaki, cuci tangan ya, udah lu istirahat aja, nggak usah debat daripada menjadi objek hujatan, objek ejekan, objek hinaan ya. Ini mohon maaf, mau debat pakai alat bantu dengar. Ya kadang ngomong udahlah kita memang harus menghormati ya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mohon maaf ya, saya nggak mau berdebat dengan dajal. Enggak, soalnya pasti nanti kita kalau lagi debat itu kan terpancing ya. Dajal, takutnya gitu, takutnya menyakiti hati orang. Iya nggak? Kalau ini ya teman-teman, ini yang di tempat saya 4.000 tadi minta katanya sama Nathan tuh Bang Nandar aja nggak mau teman-teman. Nggak mau,
Soalnya gak tega. Kan aku pernah diskusi satu kali sama dia. Kata saya, "Wey, noise. Bang Nandar, mohon maaf ya, saya ini memang berkebutuhan khusus. Jadi kalau ini harus dengar suara, capek. Teman-teman, kalian gini loh. Aku heran dengan mereka, apa nggak ada polemikus oten yang normal gitu ya? Kok mereka tega-teganya mengandalkan Dajjal gitu loh. Nanti kalau jadi bahan hujatan, kita yang disalahkan. Jadi cari aja yang normal lah, Bom ke, Joseph ke, RK ke, ya Edis ke, jangan Dajjal. Ya, kalian ini gimana sih? Mau dia jadikan bahan ejekan, jangan Dajjal, carilah yang ada tanduknya, ada iblisnya gitu kan. Ini Dajjal. Sekali lagi Ustaz Yusuf, biar rame. Ya, boleh. Boleh. Silakan. Edis. Selalu Mi, terima kasih. Silakan Bang Nanda. Mohon maaf teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf, ingat saya nggak mau berhadapan dengan Dajjal. Kalau masa aku heran nih sama mereka ini, masa mereka dengan teganya ya menjadikan Dajjal sebagai benteng pertahanan loh. Mana Bom, mana si Joseph, mana si CP, sini open cam. Tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Debater dari tanah Sunda, Kuningan, Jawa Barat, senggol dong. Siapa yang sanggup mengalahkan saya? Ustaz Yusuf. Ya, Saya sodorkan 6 tema nih buat Kristen ya. 6 tema nih. Silakan Anda pilih yang paling mudah. Tema yang pertama, konsep ketuhanan. Tema yang kedua, jaminan keselamatan. Tema yang ketiga, penyaliban. Tema yang keempat, perkawinan Yesus. Tema yang kelima, Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul dan Nabi palsu. Tema yang keenam, Al-Quran atau Bible kitab palsu. Cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, kalahkan saya. Belum pernah ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Syaratnya satu saya mah, oten open cam. Kalau oten close cam, sampah di hadapan saya. Ceder. Bang Nandar, saya mau kasih satu tema tambahan buat Bang Nandar, boleh nggak? Apa tuh? Tentang masalah lobang yang sempit itu apa gitu loh. Saya ini pejantan tangguh. Saya kalau dengar lobang ini sensitif. Enggak, coba ditanyakan maksud saya di dalam tema itu gitu loh. Kan gimana? Edis saja ditanyakan nggak berani jawab dia. Apa yang dimaksud dengan lobang yang sempit seperti sumur? Apa maksudnya kayak gitu loh. Tapi sebentar, kontraproduktif ya. Sempit seperti sumur, yang namanya yang sumur itu kan begini loh, Bang Gede. Gimana sih kok jadi sempit seperti sumur? Loh, makanya tambahin tema itu, tanyakan sama mereka kenapa sempit seperti sumur. Jangan-jangan ini Tuhannya kakek Sugiono masalahnya. Ngerti ya. Aduh, Bang Nandar nih ya Bang Nandar ya. Ini Bang Nandar nih. Coba. Coba Bang Nandar nih, lihat Bang Nandar. Yo, mana nih? Nggak bisa putar kamera ya saya. Bentar ya teman-teman, ubah efek dulu nih. Sebentar ya Bang Nandar ya. Jangan pakai efek. Aduh. Iya, nggak boleh pakai efek ya kalau mau buka kamera ya. Oke. Iya, nggak bisa. Nih ya. Bang Nandar, Amsal Coba. ya 23 nomor 27 ya. Karena perempuan Sunda adalah lobang yang dalam. Apa maksudnya itu? Coba itu yang ditanyain lah. Halo. Dan dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Apa coba maksudnya? Tambahinlah tema itu ya. Ini aja tadi bikin Edis pusing dan kabur. Sumur yang dalam maksudnya kena Black Mamba itu. Aduh. Kena Black Mamba itu. Kadang ya teman-teman ya, dia bahas masalah Aisyah, masalah Zaid bin Haritsah. Kita tanyain kenapa Tuhan kau ya minta jatah perawan itu kenapa? Terus apa yang dimaksud dengan lubang yang sempit apa coba? Perempuan Sunda lubangnya seperti sumur yang sempit. Apa coba kayak gitu?
Saya heran, Aduh. ini jangan-jangan makanya Tuhannya kakek Sugiono ini, masalahnya pengalaman rupanya. Aduh. Semar Badrana ya, ngambui. Itu tambahin Tadi temanya cocok. satu nanti. Nanti saya mau rekam, saya mau kasih lihat ke YouTube nanti Bang Nandar. Coba ini aja, tanyanya ke Mikana itu cocok itu. Wah, bisa. Nih, teman-teman yang usil yang dibawa kalau mau usil sama Mikana, tanyain tuh kenapa pesundal itu lubangnya sempit seperti sumur itu gimana gitu. Mikana kan perempuan tuh ya, pasti bisa tuh ya. Mikana jelasin dah kayak gitu aja dah. Aduh, kalau mau teman-teman usil kayak gitu, ya macam mana pula. Betul tuh, ide Bang Nandar bagus itu. Ya. Aduh. Baru live streaming nggak Bang Nandar? Ya. Berapa orang sih di Iya, tempat balik, Bang Nandar baru. itu? Ya 100 orang yang nonton ini, akun baru malum. Ada kores-kores. Res, kalau mau ini sama Ustadz Yusuf nih. Kalau mau Apaan? live host, kores-kores. Enggak, kirain Bang Kores. Kores mau tahu lubang yang sempit gitu. Enggak, maksudnya naik res. Mana kores nih? Oh, mana Bang Koresnya mana? Ya kita ini dulu. Dia tadi WhatsApp saya katanya pengen gabung. Oh, pengen gabung Bang Kores. Kores. Saya nggak apa-apa. Kita silaturahmi sebentar ya teman-teman. Iya. Aduh, Iya, merayakan benar ya. kemenangan Edi sampai mencret kabur, terbirit-birit. Kabur ya. Sama saya udah nggak berani tuh. Saya jambak nggak pernah si Edis itu.